Jadi boleh suami memaksa istrinya yang ahlul kitab untuk tidak makan babi atau tidak makan bawang dan sesuatu yang memabukkan. Di situ ada titiknya pula banyak. Memabukkan. Di situ memabukkan tulisan. Memabukkan. Di sini membabukkan. Nah, memabukkan. Jadi boleh juga diancam untuk jangan minum khamar. Nah, karena memang ya di syariat mereka yang sudah ditabdil, sudah ditahrif mungkin, ataupun sebelumnya, wallahu alam ya. Ini nggak tahulah kita di Injil bagaimana, di Taurat bagaimana, apakah khamar itu haram? Nah, agaknya kalau dari proses pengharaman khamar, kayaknya belum haram di masa itu. Kenapa? Karena di awal Islam juga belum haram. Nah, kan itu. Tahapannya kan luar biasa tuh. Islam dalam mengharamkan khamar. Nggak langsung des putus haram gitu. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Karena khamar itu di kalangan orang-orang jahiliyah kafir Quraisy itu udah macam teh manis. Mana duduk teh manis, mana duduk teh manis, mana duduk khamar. Nah, maka nggak bisa langsung seandainya orang disuruh udah teh manis haram, wah berat. Makanya dikatakan bahwa di khamar tuh ada manfaat, ada mudarat. Tapi mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, kemudian diharamkan jangan minum khamar kalau mau sholat nanti mabuk. Pertama dikatakan ada manfaat, ada mudarat, cuma mudaratnya lebih banyak. Tingkat kedua nggak bolehnya itu ketika mau sholat saja. Baru terakhirnya diharamkan, dikatakan rijsun, langsung najis. Nah, barulah akhirnya bisa menerima itu. Itu tahapannya. Jadi berdakwah ini pun ada tahapannya. Nah, jadi kalau memang seandainya di agama dia mungkin masih menghalalkan, tetap boleh dikerasi. Jangan minum khamar, jangan minum perkara yang memabukkan. Nah, dan haram perempuan yang samiriyah, yang menyalahi ia akan Yahudi, dan yang sabiiyah, yang menyalahi ia akan Nasrani. Ada lagi kaum namanya samiriyah atau kaum samiri, sama kaum sabiiyah. Ini apa ya bahasa kita? Sekte sempalan, sekte menyimpangnya. Ini misal lah, kita ada Islam. Orang kenalnya Syiah itu Islam nggak? Islam ya. Orang kenalnya Mu'tazilah, Khawarij itu Islam nggak? Islam. Tapi kan menyalah, menyimpang. Nah, di antara penyimpangan orang Yahudi itu adalah sekte Samiriyahnya. Kurang lebih begitu. Yang mengikuti Samiri kan, ingat kisahnya bagaimana ketika Nabi Musa baru ditinggal berapa hari? 40 hari. Nah, dah bawa Samiri. Nah, nyembah anak lembu dibuat Samiri. Nah, lalu ada Sabi'in. Kalau Sabi'in ini ya sekte yang menyimpang dari kalangan Nasrani. Saya pernah baca tentang Sabi'in ini, pendapatnya banyak betul. Luar biasa banyaknya pendapat tentang Sabi'in. Dan itu yang punya neraka khusus sendiri. Ada neraka Laza yang memang khusus ditempati oleh orang Sabi'in. Nah, jadi banyak tingkatan neraka, ada Sabi'in secara khusus, ada Majusi secara khusus. Jadi Sabi'in ini dia dalam satu pendapat nyembahnya bintang. Ada yang mengatakan nyembahnya bintang. Nah, ada Sabi'in ini yang berpendapat bahwasannya pokoknya orang Nasrani yang keluar dari Nasrani itu disebut Sabi'. Sebagaimana orang Islam yang keluar dari Islam itu disebut murtad. Jadi Sabi'in adalah murtadnya Nasrani. Ada yang mengatakan begitu. Nah, jadi banyak pendapat tentang Sabi'in. Nah, ini tak boleh ini. Kalau Samiriyah dan Sabi'iyah, itu nggak boleh untuk dinikahi. Pada asal agama mereka itu. Nah, jadi dari usul agamanya itu sudah menyimpang menjadi, kalau yang Yahudi menjadi Samiri, kalau yang Nasrani menjadi Sabi'i. Nah, atau disyakkan atau diragukan keadaannya. Nah, pada menyalahinya atau sak, ini Yahudinya masih murni atau udah menyalah? Ini Nasraninya masih murni atau udah menyalah? Nggak boleh juga dinikahi. Nah, jadi intinya kalau ditanya, sekarang ini masih ada nggak ahlul kitab? Kan seringnya pertanyaan begitu. Sekarang ini masih ada nggak ahlul? Mungkin ada, tapi payah nyarinya. Begitu loh, Pak.
Mungkin ada tapi payah mencarinya. Karena syaratnya sudah sangat sulit untuk didapati. Tak bisa juga dibilang mutlak tak ada. Bisa jadi masih ada mungkin di pelosok-pelosok Israel sana yang memang masih berpegang kepada Taurat yang murni, dan memang orang tuanya pun masih ikut agama itu. Nah, kalau di Indonesia kayaknya payah memang. Karena pasti semuanya udah berpegang gitu. Berpegang setelah tahrif. Nah, setelah perubahan. Nah, itu. Ada tadi. Jadi kalau masalah ini udah dibilang tak ada lah. Nah. Kemudian habis tentang masalah ahlul kitab. Ya ini untuk pembahasan aja ini. Karena kalau untuk prakteknya insya Allah tak sampai ke kuah ya. Nah, mau nikah orang kalau sekarang udah kafir ya udah tak bisa lagi. Ada sebagian orang agama itu hanya jadi formalitas. Nah, Islam ada yang begitu, orang-orang Kristen, orang apa itu ada juga yang begitu. Pada hakikatnya mereka ateis, macam tak bertuhan. Cuma karena di negara kita dituntut beragama ya udahlah, Islam lah. Nah, jadi macamnya mau masuk agama apa terserah aja gitu. Tak ada beban akidah di hatinya. Nah, jadi mau Islam, mau Hindu, mau apa. Jadi ini hakikatnya di ateis nih. Nah, kenapa? Hanya untuk birokrasi, untuk urusan surat menyurat, urusan kependudukan, urusan formalitas saja. Dia pakai agama-agama itu. Nah, kalau yang begini hakikatnya ateis sebenarnya, nggak bertuhan. Orang Islam pun ada yang macam begitu. Nah, ya Islam, tapi sholat nggak masalah, segala macam. Bahkan saya pernah dengar dari mulut orang Islam, ya Islam. Nah, orang ngajar di salah satu madrasah aliyah. Nah, itu tadi. Tapi dia berkata begini, kita ini kan tak tahunya agama yang benar mana. Nanti kita mati baru tahu kita agama yang benar mana. Ya Allah, dia Islam tuh. Tapi bisa dia kafir tuh ucapannya tuh. Kalau udah seperti itu. Nah, padahal dia Islam. Kan berarti nggak pernah belajar akidah. Ya Allah ya Rahman. Saya mendengarnya merinding waktu itu. Semana ibu nih, kan perempuan. Ya Allah ya Rahman. Itu bahaya nggak mengaji itu. Maka anak-anak kita semuanya itu dibawa supaya akidahnya lurus, supaya muncul kekuatan iman Islam itu di dalam hatinya kokoh. Bayangkan dah tua. Kalau perkiraan saya usia udah mau 50-an lah. Keluar ucapan seperti itu. Ya mudah-mudahan dah lurus lah. Nah, ada itu tadi lah. Bahayanya tuh kalau seandainya nggak pernah apa bahasa kita diajarkan tentang akidah, nggak pernah diarahkan tentang agama yang benar tuh bagaimana bisa ngomong begitu. Ya Allah, tuh kawan kerja saya dulu. Nah, saya dulu ngajar di madrasah aliyah dan saya tahu orangnya. Nggak bisa dibilangin, itu dibilangin makin marah. Gitu. Loh, jadi anak-anak kita dijaga daripada yang kayak gini. Selalu diingatkan agamamu itu Islam dari kecil tuh. Nah, ada Allah, ada neraka, ada surga. Dunia ini bukan selamanya, kita nanti bakalan pindah lagi tuh, terus diceritakan sampai tertanam betul tuh dalam dirinya. Nah, bolak-balik dibawa mengaji, dijelaskan kenapa harus sholat, kenapa begini, supaya mantap. Nggak ada agama yang benar selain Islam. Satu-satunya agama yang diterima Allah itu adalah Islam. Nah, jangan mengatakan semua agama sama. Jangan mengatakan yang penting buat baik. Ya Allah. Kadang ada orang gitu. Ya, ulama bahasanya. Nah, bahasanya ulama. Karena yang lagi heboh itu kan ada. Yang mengatakan begitu. Agama ini, ya masa masuk Islam cuma gara-gara nyebut la ilaha illallah. Masuk surga cuma nyebut la ilaha illallah aja. Nah, kayaknya nggak masuk akal lah katanya. Ya Allah. Padahal Nabi itu yang bilang kan. Nah, ya Allah. Dengan bahasa seperti itu, nah, padahal Nabi itu yang bilang. Nah, barang siapa man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dah. Ada tadi. Jadi ini maka hati-hati betul dengan paham-paham yang seperti ini.
nampak udah jadi kiai segala macam, tapi akidahnya ternyata takutnya menyimpang. Kasihan santrinya nih kalau begini. Nah. Baik. Kemudian kita masuk yang berikutnya, ini yang lebih parah. Dan tiada halal perempuan yang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh menikahi perempuan yang murtad bagi orang Islam. Nah, maka jika murtad dua laki istri, nah, jadi nggak boleh murtad, nggak boleh menikahi perempuan murtad. Nah, maka jika murtad dua laki istri, pas pula dua-duanya murtad. Nah, atau salah seorangnya, atau salah seorang aja, entah istrinya saja yang murtad, na'udzubillah, atau suaminya saja yang murtad, waliyadzubillah. Nah, dahulu daripada dukhul, sebelum melakukan hubungan badan. Sebelum melakukan hubungan badan, murtad salah satunya. Nah, ini kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal agak payah nih, agak keras. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal ninggalin salat dengan sengaja kafir. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kalau orang dengan sengaja ninggalin salat kafir. Maka kalau ada suami istri Islam, salah satunya nggak salat, terpasah nikahnya. Nah, belum dukhul pula. Nah, akad jam 9. Akad jam 9. Nah, zuhur tak sholat, asar tak sholat, dah tunai itu perceraiannya, nggak bisa rujuk lagi. Kenapa? Belum dukhul. Kalau ikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Untungnya, nah, ya ini dari segi pernikahannya ya, maksudnya kita bahas untungnya. Dalam mazhab Syafi'i fasid tapi tidak kafir. Jadi pernikahannya masih bisa diteruskan. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal ninggalin sholat udah pisah. Kenapa ya? Udah murtad salah satu, udah keluar dari Islam. Nah, ini beratnya nih masalah salat. Nah, makanya begini, ini yang pernah dibahas. Jadi memang agak terbuka juga lah. Pernah dengar kita kalau biasanya pas lagi kajian Ramadan itu. Nah, untuk apa puasa lagi kalau udah tak sholat? Kan begitu. Nah, kalau jawaban kita ya tetap puasa, walaupun nggak sholat tetap puasa. Ada orang yang berpendapat percuma puasa kalau nggak sholat, nggak ada dapat pahala puasanya itu. Kalau madhab kita bilang tetap harus puasa. Tapi kalau ikut madhab Hambali, kalau dia tak sholat berarti dia kafir. Dengan kafirnya otomatis puasanya batal. Murtad itu membatalkan puasa. Maka mungkin orang yang bilang begitu jangan langsung disalahkan, makanya mungkin itu dia pandang dari mazhab Hambali. Tapi kalau dia bermazhab Syafi'i, kita bilang, kau ini mazhabmu apa? Syafi'i lah. Jadi kenapa kau bilang tak perlu lagi puasa kalau tak sholat? Kecuali mazhab Hambali. Nah, tadi. Jadi adalah dari satu sisi itu nggak salah secara total ungkapan seperti itu. Nah, ya. Jadi kalau seandainya ada sepasang suami istri, salah seorangnya murtad dahulu daripada dukhul, sebelum melakukan hubungan badan, tunailah furqahnya. Apa bahasa kita? Tunailah perceraiannya. Artinya disebut bain. Kenapa? Nggak bisa rujuk. Nah, kenapa? Belum jima, rahim pasti masih kosong. Terjadi perceraian, udah nggak ambil iddah, nggak ada masa rujuk. Nah, yakni cerainya. Nah, jadi langsung nikah ulang kalau mau balik lagi. Nah, nikah ulang kalau mau balik lagi. Atau murtad keduanya. Nah, jadi sama. Kalau murtad keduanya bukan berarti jadi suami istri dua-dua, enggak, langsung tuh. Dianggap tidak ada ikatan lagi. Atau murtad keduanya. Nah, atau salah seorangnya kemudian daripada dukhul. Atau sudah melakukan jima, udah punya anak satu pun, misal, artinya sudah sempat terjadi hubungan badan, lalu salah satunya murtad, ditawakufkan, itu cara bacanya begitu, ditawakufkan, dihentikan dulu pernikahannya, tapi nggak langsung putus total, dihentikan furqahnya. Nah,
atau digantungkan perceraiannya ini. Nah, maka jika Islam keduanya di dalam iddah, seandainya setelah murtad si istri atau si suami, misal ada suami istri, dua-duanya awalnya muslim, lalu istrinya murtad, maka langsung istrinya ambil masa iddah. Kalau dia masih haid, iddahnya 3 kali suci. Ternyata masih 1 kali suci, balik dia ke Islam lagi. Berarti dia kembali ke Islam di masa iddah. Nah, maka jika Islam keduanya di dalam iddah, berkekalanlah nikahnya. Bisa lanjut nikahnya. Jatuh talak nggak tuh? Nggak jatuh talak. Nah, tidak jatuh talak. Nah, belum ada talak yang jatuh. Hanya tawakuf tadi. Masih dihentikan saja, bukan dikatakan dia tertalak, bukan. Pending nih. Nah, dipending. Nah, begitulah, Pak. Ditunggu. Nah, ditangguhkan. Dan jika tiada, kalau seandainya nggak balik ke Islam, maka nyatalah furqahnya, jelaslah perpisahannya itu. Daripada ketika murtad keduanya atau salah seorangnya. Dan haram diwatikan dia pada masa tawakuf, di masa pending tadi itu, nggak boleh diwatikan, nggak boleh dijima. Sama muqaddimahnya pun nanti nggak boleh juga. Pokoknya nggak boleh lah dekat-dekat dulu. Nah, tadi yang tersebut. Dan tiada dihadkan dia, tapi tidak dihad, tidak dirajam, tidak dicambuk jika ia wati padanya. Kalau dia jima padanya. Istrinya murtad, tahu dia hukum ini, tapi dia hajat betul, nggak tertahan dia, dijimaknya istri yang murtad tadi di masa iddah. Dihukumi zina nggak nih? Tidak. Dari segi hadnya tidak dihukumi zina, tapi berdosa. Tapi nggak boleh dicambuk. Nah, nggak dikenai had, nggak dirajam. Kenapa? Karena ada syubhatul milki, ada syubhat kepemilikan. Nah, karena akan digugurkan had kalau ada syubhat. Digugurkan had kalau ada syubhat. Nah, tadi. Kalau masa tawakuf itu kan tadi kalau mewati haram, bahkan muqaddimahnya pun haram. Kalau melihat yang berlangsung, dia udah kayak orang asing. Ya udah orang asing deh ya. Udah seperti wanita di masa iddah. Iya. Kalau wanita masa iddah boleh nggak ditengok-tengok suaminya istimta? Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Itu kalau seandainya ada suami jatuhkan talak 1 lah sama istrinya, udah wajib suaminya keluar rumah. Bukan istri yang disuruh keluar. Itu salah tuh. Nah, jadi kalau ada laki-laki bercerai sama istri, nah, cerai kita. Nah, angkat kakimu keluar deh. Kau tak ngaji kau, Bang. Kau yang keluar, bukan aku. Walaupun rumah sendiri. Walaupun rumah sendiri. Selama layak si perempuan mau situ, di situlah. Karena dia ditempatkan di mana dia diceraikan. Kecuali tak layak atau si perempuan tak mau. Nah, laki-lakinya wajib pergi. Masa iddah habis baru datang lagi. Udah habis, silahkan kau keluar. Nah, jadi kalau suami yang ngerti hukum begitu. Nah, iya. Karena memang dia dalam masa iddah itu dia banyak larangan sebenarnya. Tak boleh begini, tak boleh begitu, termasuk tak boleh keluar rumah secara bebas kan begitu. Nah, makanya dia ditahan di rumah, lakinya yang keluar. Nah, tadi. Tapi nanti kalau sudah habis masa iddah, barulah suami tidak menanggung apapun untuk dia. Rumah tidak, pakaian tidak, nafkah tidak. Hanya ke anak sajalah kalau punya anak. Kalau anak belum mumayyiz, otomatis kan ikut dia. Nah, kalau orang bercerai, Bu, kalau punya anak, kalau anaknya belum usianya sampai 7 tahun, otomatis ikut emak. Kalau anaknya sudah mumayyiz, usia 8, 9 atau 10 tahun, suka hati anaknya pilih siapa. Nggak usah pala ke hakim lagi, urus hak asuh segala macam, udah ada urusannya di kitab. Kalau anaknya belum mumayyiz, ikut emaknya. Kalau anak sudah mumayyiz, suruh anaknya pilih mau sama siapa, sama ayah atau sama mama. Sama mama lah, dah. Sama ayah lah, dah. Nah, kalau
Kalau murtad pasti sama yang Islam. Kalau murtad harus sama yang Islam anaknya. Oh iya. Nggak boleh dikasih ke murtad, rusak agama anaknya. Iya, tapi Nah, kalau lingkungan itu bisa juga kan. tak bisa juga. Kalah apa namanya, hak asuh. Kalah hak asuh. Makanya ya itulah. Padahal begini, jangankan murtad. Seandainya terjadi perceraian, anak belum mumayyiz atau sudah mumayyiz tapi pilih emak, sementara emaknya fasiqah, itu hakim taruh kepada ayahnya. Emaknya tak sholat, emaknya buka aurat segala macam, wah nggak bisa. Ini pindahkan kepada ayahnya. Kalau hukum Islam, awak bukan tinggal di negara yang hukumnya Islam, bersurat-surat kalah juga asuh, udahlah, maaf. Nah, makanya sebenarnya kalau bermuamalah sama orang-orang yang ngerti hukum enak. Syariat itu jadi pedoman. Nah, tadi. Jadi kalau seandainya sudah terjadi perceraian, itu udah jadi orang asing tuh, walaupun di masa iddah. Nggak boleh berduaan tanpa kalimat rujuk, tak boleh dipandang, tak boleh, ya udahlah kayak perempuan asing. Nah, kalau mau berduaan, mau bersama harus pakai kata rujuk. Tadi harus pakai kata rujuk. Nah, nggak boleh bahasanya gitu begitu saja. Boleh dipakai Ustaz, itu telanjur dia. Tidak rujuk, tapi telanjur, bakat-bakat badi dia dilanggarnya. Seandainya udah cerai dalam masa iddah, nggak dilafazkan lafaz rujuk, tapi dekat-dekat akhirnya terjadi hubungan badan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nggak dirajam. Kenapa? Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, jimaknya menempati posisi rujuk. Boleh dipakai ke situ. Kalau saya ditanya, udahlah kasih aja ke situ. Nah, karena begini, tapi kita mazhab Syafi'i. Kalau sudah nyebrang ke rubuk yang lain, udah nyebrang ke rubuk yang lain kayak muamalah segala macam, udahlah. Apalagi masalah yang begitu sama orang awam. Nah, kalau nanti memang agak berat. Nah, tadi mazhab Imam Abu Hanifah, jima itu semakna dengan rujuk. Nah, jadi inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, sehingga jelas tentang masalah ini. Kalau ahlul kitab sudah payah dicari, tapi sebagian ulama tidak mutlak mengatakannya tak ada lagi, tidak. Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan sulit mendapatinya. Nah, yang murtad juga ada hukumnya tadi, akan datang babul khiyar fin nikah. Nah, ini akan datang permasalahan tentang kapan istri boleh membalikkan suami, kapan suami boleh membalikkan istri. Tak jadilah balikkan mahar gue sini. Nah, khiyar. Nah, insyaallah.